Partai-partai oposisi dan kelompok bisnis di Jerman mendesak Kanselir Olaf Scholz untuk segera menggelar pemilu guna mengurangi ketidakpastian politik setelah koalisi tiga partainya kolaps. Krisis ini terjadi menyusul perdebatan anggaran yang semakin sengit dan ekonomi Jerman yang terus melemah, menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tengah upaya Uni Eropa menyusun respon terhadap kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat. Setelah konflik lama di dalam koalisi memuncak pada Rabu 6 November 2024, Scholz mengatakan akan mengajukan mosi kepercayaan di parlemen pada Januari 2025. Bila gagal, Jerman kemungkinan akan menggelar pemilu pada Maret, lebih awal dari jadwal. Friedrich Merz, ketua oposisi dari Partai Konservatif yang saat ini memimpin survei nasional, menginginkan mosi kepercayaan diajukan paling lambat awal pekan depan. Konflik lama di dalam koalisi memuncak pada Rabu 6 November kemarin, Scholz mengatakan akan mengajukan mosi kepercayaan di parlemen pada Januari. Bila gagal, Jerman kemungkinan akan menggelar pemilu pada Maret lebih awal dari jadwal. Friedrich Merz, ketua oposisi dari Partai Konservatif yang saat ini memimpin survei nasional, menginginkan mosi kepercayaan diajukan paling lambat awal pekan depan. Meningkatnya ketidakpastian politik berdampak pada lonjakan biaya pinjaman Jerman dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik hingga 10 basis poin. Industri Jerman yang menghadapi biaya tinggi dan persaingan ketat dari Asia pun mendesak agar pemilu dipercepat untuk memastikan kestabilan kebijakan ekonomi. Scholz bahkan menunda kepergiannya ke KTT Uni Eropa di Budapest dan membatalkan kehadirannya di konferensi perubahan iklim PBB. Krisis ini makin rumit setelah Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas atau FDP karena menolak rencana Scholz untuk melonggarkan batasan utang demi menambah anggaran bantuan Ukraina pada tahun 2025 sebesar 3 miliar euro. Perekonomian Jerman menyusut dalam 3 bulan terakhir tahun 2023. Para ekonom memperkirakan bahwa ekonomi terbesar di Eropa akan memasuki resesi teknis lainnya pada kuartal pertama tahun 2024. Kantor Statistik Jerman melaporkan produk domestik bruto mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya. Diketahui perekonomian Jerman menyusut sebesar 0,3% sepanjang tahun lalu karena inflasi yang terus-menerus, harga energi yang tinggi, dan lemahnya permintaan luar negeri. Namun karena PDB mengalami stagnansi pada kuartal kedua dan ketiga, ekonomi terbesar di zona euro ini mampu menghindari resesi teknis lainnya, umumnya didefinisikan sebagai kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Hal ini diperkirakan hanya akan terjadi dalam waktu singkat, dengan diperkirakan penurunan PDB sebesar 0,2% pada kuartal pertama 2024. Konsumsi swasta yang diperhitungkan oleh kelompok optimis telah mengecewakan hingga akhir. Penurunan produksi industri baru-baru ini dan rendahnya iklim bisnis menunjukkan bahwa perekonomian Jerman juga mengalami kontraksi pada kuartal pertama. Pemerintah Jerman memperkirakan ekonomi negaranya akan menyusut 0,2% pada 2024, kontraksi tahunan kedua secara berturut-turut. Melansir dari AFP, Jerman merupakan negara dengan produk domestik bruto terbesar di Eropa. Kelesuan ekonomi negara tersebut dapat membebani kawasan. Kementerian Ekonomi Jerman menyatakan ekonomi Jerman mandek pada paruh pertama tahun ini dan serangkaian indikator menunjukkan bahwa kelesuan ekonomi akan berlanjut hingga paruh kedua tahun ini. Kementerian tersebut juga menambahkan pemulihan ekonomi baru akan dimulai pada 2025. Adapun Jerman merupakan satu-satunya negara maju yang mengalami resesi tahun lalu. Pada 2023, PDB-nya menyusut 0,3%. Hal ini diakibatkan permintaan domestik dan luar negeri yang terus-menerus melemah, suku bunga yang tinggi, dan harga komoditas energi yang mahal membebani ekonomi Jerman, khususnya sektor manufaktur yang selama ini menjadi andalan. Pada saat yang bersamaan, negara tersebut menghadapi tantangan struktural termasuk populasi yang menua, meningkatnya persaingan dari China, birokrasi yang kacau balau, dan transisi hijau yang rumit.
Meningkatnya ketidakpastian politik berdampak kepada lonjakan biaya pinjaman Jerman dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik hingga 10 basis poin. Industri Jerman yang menghadapi biaya tinggi dan persaingan ketat dari Asia pun mendesak agar pemilu dipercepat untuk memastikan kestabilan kebijakan ekonomi. Scholz bahkan menunda kepergiannya ke KTT Uni Eropa di Budapest dan membatalkan kehadirannya di Konferensi Perubahan Iklim PBB. Krisis ini makin rumit setelah Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas atau FDP karena menolak rencana Scholz untuk melonggarkan batasan utang demi menambah anggaran bantuan Ukraina pada 2025 sebesar 3 miliar euro. Sebagai akibat, FDP keluar dari koalisi, meninggalkan Scholz dan Partai Hijau untuk memimpin pemerintahan minoritas. George Kukis, sekutu Scholz, akan diangkat sebagai Menteri Keuangan baru. Keluarnya FDP juga diperkirakan akan membangkitkan mundurnya koordinator transatlantik pemerintah yang telah berusaha mempererat hubungan dengan Partai Republik Amerika Serikat dalam menghadapi kemungkinan Trump kembali menjabat. Ekonom Carsten Breski dari ING menyebut krisis ini bisa menjadi keuntungan jangka panjang karena pemilu baru dapat memberikan kejelasan dan panduan kebijakan yang lebih solid. Namun, Menteri Ekonomi Robert Habeck dari Partai Hijau mengingatkan bahwa pemilu mungkin tidak langsung menyelesaikan tantangan, mengingat populisme kiri dan kanan yang berkembang.